Hi everyone. Di video ini kita akan belajar bersama-sama tentang tenses. Namun sebelum belajar, teman-teman siapkan posisi duduk yang sekiranya teman-teman nyaman supaya belajarnya menjadi fokus. Nah, apa sih tenses itu? Tenses adalah sistem waktu yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyusun kalimat dan menyatakan waktu dari suatu tindakan atau kejadian. Tenses membantu kita untuk memahami kapan sih suatu peristiwa atau tindakan itu terjadi. Apakah itu terjadi di masa lampau, atau terjadi sekarang, atau bahkan terjadi di masa yang akan datang, atau masa depan. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat 3 tenses utama. Yang pertama ada present tense, kedua past tense, ketiga future tense. Nah, present tense ini menunjukkan waktu kejadiannya itu sekarang atau sedang berlangsung sekarang gitu. Lalu yang kedua ada past tense. Past tense ini waktu kejadiannya itu terjadi di masa lampau. Lalu yang ketiga ada future tense. Future tense itu kejadiannya di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, selain tenses utama tersebut, terdapat pula tenses tambahan seperti present perfect, past perfect, future perfect, present continuous, past continuous, future continuous, dan lain-lain. Cukup banyak sekali ya. Jadi setiap tense itu memiliki aturan pembentukan yang berbeda-beda, tergantung pada subjek kalimatnya dan waktu tindakan atau kejadiannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bagan tenses. Cara bacanya itu kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada tanda panah. Berarti jika semakin ke kanan itu waktu kejadiannya semakin baru gitu atau akan datang seperti itu. Nah, ini ada perfect, ada past, ada present, ada future. Nah, future tuh akan datang. Berarti baru ya kejadiannya, baru akan begitu. Lalu ada sekarang, lalu ada lampau ya. Coba kita bahas satu persatu dari yang perfect dulu. Perfect tense dulu ya. Nah, perfect tense itu saya akan bahas yang past perfect dan juga present perfect. Apa sih past perfect itu? Past perfect itu bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang terjadi sebelum tindakan atau kejadian di masa lalu atau kejadian lain di masa lalu. Misalnya nih, contoh kalimatnya, saya sudah mengerjakan PR sebelum deadline. Seperti itu. Lalu yang present perfect itu untuk menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berjalan atau baru saja selesai. Nah, present perfect tense ini cenderung menaruh penekanan pada dampak dari suatu aksi yang sudah selesai dilakukan. Nah, tentunya dampak tersebut harus bisa atau masih dirasakan sampai saat ini. Misalnya, kalimatnya dia sudah mengerjakan PR. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke tense yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada past tense. Ini sama-sama lampau ya. Kalau past itu ada past continuous dan juga past simple. Past continuous itu apa sih? Past continuous itu digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau.
Tetapi tidak cuma satu. Past continuous juga dapat digunakan untuk menceritakan dua kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Contohnya apa? Contohnya, saya pergi ke kantin ketika Bu Guru memberi tugas. Atau saya sedang belajar ketika Bu Guru memberi tugas. Lanjut, kita ke past simple. Apa sih past simple itu? Past simple itu kebalikan dari simple present. Simple present akan kita bahas di bagian selanjutnya ya. Past simple itu digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau kebiasaan yang menyatakan fakta yang terjadi di masa lampau. Misalnya, saya pergi ke kantin 10 menit yang lalu. Nah, next kita ke tenses berikutnya. Ada present tense. Nah, present tense ini tenses yang paling gampang digunakan atau paling sering digunakan ya. Present tense itu kejadiannya sekarang. Nah, present itu ada present continuous dan juga simple present. Nah, yang pertama present continuous dulu nih. Apa sih present continuous itu? Present continuous digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung ketika kita berbicara. Misalnya, saya sedang makan apel. Gitu. Lalu, simple present. Simple present adalah bentuk tense yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, simple present tense ini digunakan untuk mengungkapkan fakta atau menceritakan suatu kejadian yang sering terjadi berulang gitu ya. Sering terjadi berulang atau sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, setiap pagi saya sarapan. Jadi setiap pagi saya itu sarapan. Kan sudah menjadi kebiasaan ya. Ada kata setiap pagi. Every morning gitu. Lanjut kita ke tenses berikutnya. Nah, ada future. Nah, saya cuma akan menyampaikan future yang simple aja, simple future ya. Simple future itu tenses yang memiliki dua penggunaan ini ya, will dan juga be going to. Nah, pengertiannya dulu nih, apa sih simple future tense ini? Simple future tense itu bisa digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, selain itu, tenses yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan keputusan di masa yang spontan, di masa depan yang spontan atau mengekspresikan prediksi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Misalnya, saya akan pergi ke pantai. Begitu. Nah, lalu misalkan aku akan belajar dengan rajin supaya nilaiku bagus. Atau saya akan pergi ke Jakarta. Begitu, bisa menggunakan will dan juga bisa menggunakan be going to. Nah, semoga video kali ini bisa teman-teman pahami ya. Oke, cukup dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.